Patch versi 3.1 Honkai Star Rail sebentar lagi udah mau rilis. Dan di versi 3.1 kita akan kedatangan dua karakter baru yaitu Tribi dan Mayday. Di versi 3.1 juga akan hadir rerun dari karakter Yunli dan Huohuo. Yap, rerun di versi kali ini balik lagi jadi cuman dua karakter. Yang dimana ini memudahkan buat player F2P atau player yang baru main untuk memilih karakter. Karena itu di video kali ini gue akan memberikan rekomendasi karakter mana aja yang worth untuk di pull. Apalagi power creep dan HP inflation masih terjadi di patch versi 3.1 ini. Tanpa berlama-lama lagi, hello, gue Gangstar Zero dan welcome back to my channel. Well, kita bakal bahas mulai dari Tribi, karakter limited harmony terbaru. Kita mulai dari bahas kit Tribi secara singkat. Ultimate dari Tribi ini bakal nembakin roket ke musuh dan bakal bikin domain di sekitar area combat atau kita sebut aja ada domain expansion lah yang kebentuk. Ketika domain expansion ini aktif, domain ini akan increase damage yang diterima sama musuh. Kemudian, untuk talent Tribi, ketika ada karakter di tim party kita yang menggunakan ultimate, Tribi akan meluncurkan follow up attack. Terakhir, skill dari Tribi ini kelihatannya bakal kasih buff satu party. Terlihat dari semua karakter dalam party mendapatkan buff setelah Tribi menggunakan skill. Skill Tribi ini juga punya countdown tersendiri yang bisa kita lihat di bawah karakter Tribi. Cara buff dari skill ini sama persis kayak Ruan Mei punya. Itu kit Tribi yang udah di-reveal di livestream 3.1 kemarin. Di sini, menurut gua, Tribi bakal jadi harmoni karakter yang bisa memberikan damage ke musuh juga. Terlihat dari gimana cara Tribi bisa memberikan follow up attack setiap ada karakter lain yang menggunakan ultimate. Kemudian kita bahas karakter limited kedua, yaitu Mayday. Mayday bakal jadi karakter imaginary dengan pet destruction. Skill dari Mayday di sini terlihat akan menyerang musuh sekaligus mengurangi HP dari Mayday itu sendiri. Akhirnya setelah hampir 2 tahun, muncul kembali DPS yang bermain dengan HP setelah Blade. Setiap HP yang berkurang di Mayday, HP yang berkurang akan dicatat dan diakumulasikan. Sebagai bukti pencatatan dan pengakumulasikannya, ada angka yang ada di bawah Mayday. Nah, angka itu akan bertambah jika HP Mayday berkurang. Kalau angka ini sudah mencapai satu titik, Mayday bakal enhance diri dia sendiri dan langsung serang musuh. Enhance state ini bakal jadi sumber utama damage dari Mayday. Dimana pas di enhance state ini, max HP dari Mayday juga akan bertambah banyak. Mayday juga bisa bangkit lagi setelah knock-out dalam pertempuran, jadi kalian gak usah terlalu takut kalau darah Mayday habis untuk pertama kalinya. Terakhir, ulti dari Mayday hanya akan ngelakuin damage ke musuh. Di sini, Mayday sendiri terlihat cukup kuat dan menarik secara mekanik. Karena Mayday bakal jadi DPS kedua setelah Blade yang bakal mainin HP. Terakhir, kita bakal bahas dua karakter rerun, yaitu Yunli dan juga Huohuo. Yunli sendiri sebenarnya secara meta bukan termasuk karakter yang overpower atau jelek. Ya, kayak di tengah-tengah lah, kayak karakter yang biasa aja. Hal ini dikarenakan Yunli sendiri punya dua limitasi yang ngebuat powernya terasa biasa aja. Yang pertama tuh, jika ingin menghasilkan damage yang besar, itu butuh support yang optimal lah, yaitu kayak adanya Robin. Yang kedua, Yunli itu rata-rata cuman kepake di Memory of Chaos. Secara kit, Yunli sebenarnya kurang cocok dipakai di Apocalyptic Shadow. Karena ketika musuh udah weakness broken, musuh nggak akan menyerang tim kita. Dan Yunli itu nggak bakal bisa parry untuk memaksimalkan damage dari ultimate-nya. Ya, walaupun setiap kita gagal untuk parry musuh. Dan kalau kita gagal lagi di parry berikutnya, damage yang dikasih ke musuh bakal berubah ke damage ultimate yang full power itu. Hal ini termasuk boros ultimate, karena berarti kita butuh 2 kali ultimate buat keluarin damage yang besar. Kemudian untuk Huohuo, secara meta, Huohuo ini juga lagi sedang naik-naiknya, atau ya naik daun lah. Apalagi karena hadirnya Aglea, karakter Remembrance Limited pertama. Karakter yang butuh banget banyak energi. Secara heal pun, Huohuo juga masih sanggup untuk menahan dan menjaga sustain satu tim dari berbagai macam musuh yang ada sampai sekarang ini. Kekurangan terbesar Huohuo ada pada tim lineup dari Huohuo itu sendiri. Jika kalian menggabungkan Huohuo dengan karakter yang tidak menggunakan energi untuk isi ultimate-nya seperti Acheron dan Fei Xiao,
maka kegunaan dari Ultimate WoW sendiri akan terasa kurang maksimal jika dibandingkan dengan karakter yang memakai energi untuk isi ultimate-nya. Nah, jadi kita udah bahas secara singkat kit dari karakter limited baru dan juga karakter yang akan rerun, yang bakal hadir di versi 3.1. Sekarang gue akan coba kasih rekomendasi karakter mana yang bisa kalian pull. Yang pertama, udah pasti ada Tribi. Gak bisa bohong kalau secara meta, amplifier karakter atau buffer karakter itu bisa jauh lebih bertahan lama dibanding DPS. Buffer-buffer yang udah ada dari dulu, kayak Robin, Runmei, dan Sparkle, itu sampai sekarang terbilang masih kuat-kuat aja dan masih bisa digunakan untuk kebanyakan tim atau DPS-DPS sekarang. Mungkin banyak juga dari kalian yang berpikir kalau Sparkle tuh udah kena power creep oleh Sunday. Tapi bukan berarti udah nggak kepake lagi. Bahkan gue sendiri pernah taruh Sunday dan Sparkle dalam satu tim yang sama untuk bantu gue clear Apocalyptic Shadow di akun F2P gue. Dan ya, itu berhasil. Tribi di sini juga bisa memberikan damage lebih lewat follow up attack-nya, yang dimana jika damage yang dihasilkan nanti cukup besar, damage dari Tribi ini lumayan juga untuk bantu bunuh musuh. Well, rekomendasi gue yang kedua itu bisa ke My Day atau juga WoW. Untuk My Day sendiri, masih belum diketahui seberapa kuat ini karakter dan berapa besar damage yang bisa dihasilkan. Karena itu gue nggak bisa rekomend lebih jauh sampai mana My Day nanti rilis dan bisa dites. Tapi untuk WoW, gue masih cukup rekomend untuk di pull karena sustain dari WoW sendiri masih sangat kuat, disertai dengan buff attack 40% dan pengisian energi ke satu tim. Jika kalian masih butuh sustain yang bisa buff dan isi energi, WoW bisa jadi pilihan kalian. Terakhir, gue pasti akan meletakkan Yundli di sini. Seperti yang udah dibahas sebelumnya, sebagai DPS, Yundli terbilang biasa aja di meta sekarang apalagi. Yundli gak terlalu bisa carry akun kalian, terutama di Pure Fiction dan Apocalyptic Shadow. Apalagi dengan hadirnya My Day sebagai DPS Destruction yang baru di versi 3.1, pemilihan DPS pasti bakal lebih unggul ke My Day sebagai karakter baru dibandingkan Yundli. Karena masih ada beberapa waktu sebelum banner 3.0 habis, gue di sini juga bahkan kasih rekomendasi singkat untuk karakter-karakter yang masih ada bannernya. Pertama mulai dari Aglea. Kalau kalian gak punya Sunday atau player yang baru main, gue tidak menyarankan Aglea untuk di-pull. Karena investasi yang dibutuhkan Aglea itu sangat mahal. Untuk Boot Heal, sebenarnya sebagai The Hunt Super Break masih tergolong karakter kuat. Tapi ya, karena cuma bisa target single target, maka Boot Heal akan cukup kesusahan buat clear konten yang ada banyak musuhnya. Kemudian, untuk Silver Wolf, keadaan Silver Wolf sendiri juga udah jarang dipakai sama kebanyakan tim. Kebanyakan tim yang lagi meta sekarang tuh diperkuat sama buffer, dibandingkan sama di buffer. Sekalinya pun ada karakter di buffer dalam tim, karakter tersebut paling cuman kayak Jiaku yang emang spesifik support buat Acheron, dan Fugue yang emang sebagai support Super Break. Terakhir untuk Robin masih sering banget dipakai di banyak tim, terutama di tim follow up attack. Di luar tim follow up pun Robin masih bisa dipakai di banyak tim. Hal ini dikarenakan banyaknya buff yang bisa dikasih Robin secara universal ke satu tim, dan bisa advance forward satu tim ketika menggunakan ultimate. Di sisa-sisa sebelum banner habis, Robin bisa jadi salah satu pilihan yang terbaik untuk di-pull, apalagi kalau kalian player baru. Well, segitu dulu untuk rekomendasi karakter dari gua. Kalau kalian ada yang suka dengan suatu karakter, maka pull lah karakter tersebut tanpa harus merasa terbebani sama karakter apa yang bagus sekarang, atau karakter yang meta sekarang. Like video ini jika kalian suka, dan subscribe kalau mau konten seperti ini lagi ke depannya. See you guys in another video. Thanks.